Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 404 bait yang ketiga. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Dilarang menggunakan lift saat terjadi gempa bumi. Turunlah melalui tangga darurat, segera menuju tempat terbuka. Demikianlah petunjuk yang diberikan kepada kami saat kami berkumpul di suatu gedung sebagai peserta seminar. Tentu petunjuk-petunjuk itu diberikan bukan sekadar omong kosong, namun agar kami perhatikan dan ikuti, sehingga ketika terjadi gempa bumi, kami dapat selamat dari bencana itu. Bagian firman Tuhan hari ini adalah suatu petunjuk yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ada sebuah kondisi yang perlu diantisipasi agar jemaat dapat mempertahankan keselamatan yang telah mereka peroleh dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus segera tiba. Oleh karena itu jemaat harus mewaspadai sikap hidup mereka. Bukan hanya sikap hidup pribadi per pribadi, namun juga sikap hidup mereka secara komunal sebagai sebuah persekutuan jemaat. Kata Paulus, perhatikanlah. Perkataan ini menunjuk bahwa apa yang akan dikatakan berikutnya adalah sesuatu yang sangat penting sehingga perlu diperhatikan. Kata itu dapat dimaknai juga dengan istilah waspadalah. Hal yang sangat penting itu adalah jangan ada orang di antara anggota jemaat yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebuah pesan yang mirip dengan pesan yang tadi saya katakan, jangan ada yang menggunakan lift saat terjadi gempa bumi. Artinya Paulus mewanti-wanti jemaat dengan sangat tegas agar tidak ada satupun dari mereka, jika ingin keselamatan yang telah mereka peroleh dari Tuhan Yesus tidak hilang, yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian Paulus melanjutkan pesan larangan itu dengan pesan yang harus dilakukan. Ini juga bagian dari pesan yang sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan, yaitu usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Artinya, jemaat diminta untuk berbuat baik terhadap semua orang, terhadap sesama mereka di antara mereka masing-masing, bahkan juga terhadap orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Pesan ini menjadi sangat penting bagi Paulus untuk diperhatikan dan dikerjakan oleh jemaat, mengingat pada saat itu banyak orang yang membenci keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus dan melakukan berbagai tindakan jahat agar hidup jemaat tidak nyaman. Jemaat haruslah tetap bertahan dan berbuat baik kepada semua orang, sebab kedatangan Kristus sudah dekat. Semua kejahatan yang mereka alami akan segera berganti dengan kemenangan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus
bukanlah suatu omong kosong. Kristus pasti datang kembali. Seperti halnya gempa bumi yang bisa datang kapan saja, kedatangan Kristus pun bisa kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Namun demikian kita harus tetap siap menyambut kedatangannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita kerjakan dalam rangka menyambut kedatangan Kristus. Hendaklah tidak seorang pun dari kita yang membalas jahat dengan jahat, namun berbuat baiklah kepada sesamamu dan kepada semua orang, termasuk kepada yang telah berbuat jahat kepadamu. Demikian nasihat firman Tuhan hari ini. Kebaikan dibalas dengan kebaikan adalah hal yang biasa saja. Namun berlaku baik bahkan kepada orang yang telah menjahati kita, itulah kualitas setiap insan yang telah diselamatkan oleh Kristus. Bukankah demikian yang juga telah dilakukan oleh Kristus bagi kita? Ia berkorban bukan hanya bagi orang yang baik, namun juga bagi setiap orang pendosa seperti kita, agar kita diselamatkan. Tuhan Allah kiranya menolong kita bersiap menyambut kedatangannya kembali dan memampukan kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, bahkan kepada semua orang, termasuk yang telah menjahati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, mampukan dan kuatkanlah kami untuk menjauhi apa yang jahat dan melakukan kebaikan kepada semua orang, bukan hanya sesama kami, tetapi juga kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.